berandal gak karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrat dawabi 'indallahi sumul bukmul ladzina la ya'qilun. Wallahu 'alimallahu bihim khairan la asma'un walau asma'un la tawallaw wa hum mu'ridun. Para bapak saudara itu jamaah pengawasan yang kalian hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Allah sudah terlalu banyak di dalam memberikan karunia dumateng kula sedaya, bahkan sudah seringkali disampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya wa'atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah telah memberikan apapun yang kamu minta, apapun yang kamu butuhkan. Sedangkan kebutuhan manusia hidup sangat banyak sekali. Semuanya sudah disediakan oleh Allah di sekitar kita. Sehingga Allah berulang-ulang kali menanyakan kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhan kamu yang manakah wahai jin dan manusia yang masih kamu dustakan? Jadi kalau kita membicarakan masalah nikmat, saya kira tidak akan pernah habis. Namun manusia benar-benar kubur dan zalim.
innal insana ladzalumun kafar. Zalumun dalam artian menyalahgunakan nikmat Allah. Coba kita kembali kepada surat 16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dia Allah adalah zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Ini sudah berulang-ulang kali kami jelaskan. Tidak mengetahui suatu apapun, kita tidak pernah merencanakan tentang kelahiran kita. Bahkan orang tua kita juga tidak pernah merencanakan kelahiran kita. Tapi kelahiran kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah menghendaki kita lahir di dunia, berarti ada tujuan pokok. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Jawabannya di dalam surat Al-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia ibadah kepadaku. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah ngabdi, dalam artian menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya agar kita bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kita harus tahu betul mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Untuk mengetahui perintah dan larangan, kita diperintahkan untuk ngaji. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam fi'lamar. Fa'lam, ketahuilah. Belajar mengenal la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya mungkin kaki kula sedaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah mboten reaksi napa-napa. Di masa Rasulullah SAW mengenalkan kalimat la ilaha illallah mawon totoane nyawa. Coba ceritanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seorang budak kulit hitam. Begitu mempelajari Islam, mendengar surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, seterusnya. Ketika Bilal membaca surat itu, apa yang terjadi? Dia disiksa oleh majikannya, diseret di padang pasir, di saat panas ditindih batu badannya. Itu pun tidak pernah lupa mengucapkan ahad, ahad, ahad. Hingga akhirnya ketemu sama Abu Bakar, maka didekatilah majikan itu. Apa salahnya budak kamu?
sehingga kamu menyiksa begitu berat, begitu sadis. Kalau memang kamu tidak suka, jual aja. Saya siap membelinya. Baik, belilah. Berapa kamu minta? Setelah dibeli, justru malah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kalau jelas saya muni la ilaha gak ada apa-apa. Makanya dakwahnya para pendahulu itu berat, karena mengenalkan tauhid, mengenalkan Islam. Kalau sekarang ini ngaji rata-rata wis kenal, bahkan mungkin sing ngrungokne luwih pinter. Karena ngaji ini tidak hanya untuk orang yang tidak ngerti, untuk orang yang sudah bisa ngaji, yang nggak bisa ngaji. Baik yang sudah bisa ngaji, ngaji tetap kewajiban. Kenapa? Manfaat ngaji yang lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu, yang salah bisa membenahi kesalahannya menuju kepada yang lebih benar. Ini contoh nyata. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang menerima wahyu. Suatu saat ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, mendengar seseorang baca Al-Quran. Bacanya masih baca hafalan, belum ada Quran, belum ada kitab. Spontan Nabi mendoakan orang yang membaca itu. Rahimahullahu fulanan laqad atharani an ayatin askituha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada si fulan. Dengan bacaan si fulan mengingatkan aku dari ayat yang aku dilupakan. Nabi si lali napa malih kelas kula jenengan. Bahkan ada lali ini timbang sing eling. Kalau Zaid bin Sabit menghimpun wahyu dibentuk buku, kehilangan satu ayat roh. Saya sempat kehilangan satu ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Ternyata kalau tidak salah ini saudaranya sendiri, Zaid bin Sabit menemukan ayat pada Huzaimah bin Sabit. Ayat apa yang hilang dari ingatan Zaid? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma badalu tabdila. Akhirnya ayat itu aku susulkan pada tempatnya. Kalau nyesaya kehilangan barang-barang jus, jangan likur jus hilang, sing hafal mung jus. Itu pun gak urut hafal ya, syukur hafal. Untuk itu marilah kita terus semangat dalam kita mendatangi pengajian. Ya. Jadi saya buka-buka. Jadi kalau kirim ke tengah Pak Khalid terus sempat ini. Surat Al-An'am ayatnya 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha
wa ma ana alaikum bikafir. Surat 6 ayat 104. Telah datang dari Tuhan kamu bukti-bukti yang terang, basoir. Kalau Almarhum Broto menerjemahkan basoir mikroskop. Nah tengene lab mikroskop kanggo ndelok makhluk sing gak iso didelok mata. Virus, kuman, bakteri nek didelok. Tapi basoir yang dimaksud dalam ayat ini adalah alat untuk melihat benar dan salah, halal dan haram. Jadi Al-Quran itu ibaratnya basoir, mikroskop, kaca benggala, eling kaca benggala, alat untuk melihat benar dan salah. Seseorang diingatkan oleh orang lain, kadang-kadang gak enak hati. Tapi kalau yang mengingatkan Al-Quran, insya Allah sadar. Sama ini dodol aja ngono, ngurangi timbangan. Gak ngono ya gak kaya. Yang ngaji, wailul lil mutaffifin. Neraka kanggo wong sing curang, ngurangi takaran. Diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sadar. Para bapak saudara ibu, mungkin itu sekelas mukadimah dan bisa bermanfaat. Halaman pinten kamane? 111. Oh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang lain ampun ini betul-betul kelambahan. Mulai awal. Innamal mu'minuna ikhwatun. Niki berkata tiang sing lali nih. Di luar sana sudah banyak sudah tidak menyadari bahwa orang iman itu adalah saudara. Sampai dilone, dihujat, dikadrun-kadruni karena tidak sadar. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang iman adalah saudara. Rasulullah di dalam menggambarkan persaudaraan sesama mukmin seperti bangunan. Bangunan itu terdiri dari beberapa komponen. Ada batu merah, ada pasir, rumiyin, wonten kapur, ada besi. Kalau masing-masing barang itu dijarno medini serata tanah, semeni seatas dari watu, besinya pun bisa berkarat, hancur. Setelah dikelola oleh tenaga ahli menjadi bangunan yang bagus, bermanfaat, dan bangunannya pun kuat. Itu gambarannya kanjeng Nabi. Makanya diteruskan, al-mu'min akhul mu'min la yada nasihatahu ala kulli hal. Wong iman itu dulure wong iman gak oleh ninggalno nasihate dalam situasi bagaimanapun. Kenapa? Karena nasihat itu tujuannya yuridul khair ilal ghair, bukan menjatuhkan, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Artinya sebagai sesama mukmin tidak boleh cuek.
Kita harus peduli. Coba Rasulullah SAW di dalam memberikan gambaran, aku diutus oleh Allah sebagai Rasul seperti orang yang menyalakan lampu. Hewan-hewan berhamburan mendekati lampu. Aku upayakan, jangan, ini bahaya. Namun ada juga yang nyelonong masuk ke dalam lampu, mampus. Itulah Rasulullah. Dalam gambaran yang lain, orang sudah dekat di tepi neraka, ditarik pinggangnya. Kalau ayatnya, wa kuntum ala safa kufratin minan nari fa angqadakum minha. Kamu sekalian sudah ada di tepi lembah neraka, aku selamatkan kalian dari neraka. Andai kata itu dibuat tayangan nih, ngeri. Kuwani nyala, wong mesti pinggiri, kita tarik terowatan. Nah, nariknya itu walaupun cara kasar, cara halus, kalau orang itu sadar diselamatkan, terima kasih. Saya masih ingat almarhum Pak Broto tak gawe gambaran. Ono arek pacaran, asik lungguh rel. Saking asiknya pacaran wis gak mikir. Ono bele sepur gak sadar. Ada orang dari kejauhan tahu, waduh mampus kalau melawayu arek tawarik diuncal telebok. Bundas kabeh. Walaupun bundas dia akan terima kasih, selamat dari maut. Allah tidak hanya seperti itu. Kamu sudah hampir masuk neraka, aku selamatkan. Nah, makanya sekarang seperti apa bentuk syukur kita di dalam ibadah kepada Allah. Tolong Ustaz Mas Al nanti dicari ya, cuma saya belum itu ya. Dulu saya dengar saja dari almarhum Pak Kahar. Rasulullah bercerita di antara sekian juta malaikat, beberapa juta jumlahnya, malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Kemarin saya dengar anak-anak membaca mukadimah, alhamdulillahi rabbil samawati wal ardh ja'ilil malaikata rusulan uli ajnahatin masna wa sulasa wa ruba yazidu bil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menjadikan malaikat sebagai rasul. Malaikat itu diberikan oleh Allah sayap sepasang, dua pasang, tiga pasang. Ana sing sayape loro, ana sing papat, ana sing 6. Jibril itu sayapnya 600. Setelah Allah memberitahukan hal itu kepada Jibril, Jibril sujud selama 2000 tahun sebagai bentuk syukurnya. Kembali kepada kita ini termasuk makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekarang seperti apa bentuk syukur kita? Wa ansahu lakum. Ini kalau tidak salah ucapan Nuh ya. Wa ansahu lakum walakin la tuhibbun nasikin. Inni uridu an ansaka lakum walakin la tuhibbun nasikin. Sebenarnya saya ingin sekali menasihati kamu sekalian,
namun rupanya kamu tidak menyukai nasihat. Nasihat itu demi kebaikan kita bersama, tapi kadang-kadang baru ngerti yang seneng. Ada lagi, wa ana lakum nasihun amin. Sama-sama surat Hud. Tadi ayatnya 62, yang ini ayat 7 tambahan. Oh, Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 68. Wa ana utawi ingsun lakum maring sira kabeh iku nasihun. Nasihat. Nasihat itu dalam ayat yang lain diartikan nemen-nemeni. Idza nasahu lillahi war rasul. Aminun kang kena dipercaya. Aku adalah orang yang selalu memberikan nasihat dan terpercaya bagi kamu sekalian. Seorang rasul, orang yang sudah dipilih langsung oleh Allah. An Abi Ruqayyah. Siapa Abi Ruqayyah? Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Kulna, kami bertanya, liman, kepada siapakah kami harus nasihat ya Rasulullah? Qala lillah. Nasihat itu maknanya bukan kok ngomel ngomong ngaten iki tok. Nasihat itu maknanya nemen-nemeni. Wali kitabihi lan maring kitabe Allah. Wali rasulihi lan maring rasule Allah. Wali a'immatil muslimin lan maring imame wong Islam. Wa amadin lan umume wong Islam. Jadi kalau kita rinci bagaimana kita nasihat kepada Allah. Kula eling medal berangkat teng Trenggalek kali almarhum Delgoni. Kebetulan dia membawa buku judulnya Fiqhud Dakwah. Situ tak wacan itu. Karangan almarhum Bapak Muhammad Natsir. Menjelaskan tentang ad-dinu nasihat. Ya Rasulullah, bagaimana kami nasihat kepada Allah? Nabi menjelaskan antuhidu lillah. Hendaknya kamu selalu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan mempelajari kitabnya. Lalu kepada Rasul bagaimana? Padahal Rasul orang yang mendapatkan tugas dari Allah. Apa jawabnya Rasul? Awau wa nasaru. Hendaknya kamu siap melindungi dan menolong. Lalu terhadap imamnya orang Islam bagaimana? Dia lebih mengerti daripada saya. Ya, biarpun dia lebih mengerti daripada kamu, dia tetap manusia yang tidak lepas dari kesalahan, kelalaian. Inilah tugas kita. Lebih-lebih ba'amatihim terhadap umum orang Islam. Makanya kalau diingatkan demi kebaikan, hendaknya kita terima. Mun malam besosol salah itu malah nyeneni. Salah malah nyeneni. Kalau yang mengingatkan dasare ini kalau share tengene grup wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah Muhammad kamu bisa lemah lembut pada orang lain. Walaupun tafadhol ghalidul qalbi
lan badu min khalik. Andai kata kamu kasar dan hatimu keras, mereka akan meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Allah. Wasyawirhum bil amri, hendaknya kamu selalu mengadakan musyawarah dalam urusan segala urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, menemukan satu kesepakatan, serahkan kepada Allah. Bagus. Jangan punya rencana gini, wah niki sing saya ya mawon. Durung karuan nek iku saya nak musyawarah, insyaallah ada usulan dari sana, ada usulan dari sana, sehingga akhirnya menemukan gagasan yang bagus. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu qala bayatu bayat ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi bayat? Satu, ala iqamis shalah, untuk selalu mendirikan, menegakkan salat. Aja sing penting salat. Kalau ini ngomong-ngomong ya, kali wali murid ngerti sing ngaos nih, cerita belara, ceritane jarang yang kula niki. Lalu dia nyambung, nggih kula nanti KKN teng mriko. Oh, brek salat asar itu walu kan tiadani. Ya sampai sekarang sak ngulon nganjuk sak ngulon salat jam 4 kan adzan asar. Durung pujiane setengah 5. Lho nggih saniki magrib jam 6 lan magrib setengah 6 niku ya napa. Lho niki mboten jaring kula tiyang mriku ae. Dadi roh. Yang kedua, wa ita zakat, menunaikan zakat. Oh, disinggung oleh Abbas Sotikin. Orang-orang yang diberikan harta tidak mau membayar zakat, maka hartanya akan dibentuk ular berkepala 2, mengejar pemiliknya, lalu melompat di pundak kanan dan pundak kiri. Yang satu menggigit rahang kanan, yang satu menggigit rahang kiri sambil berkata, ana maluka, akulah hartamu dulu, ana kanzuka, aku depositomu. Ngomong uloy. Tapi kalau sudah membayar zakat, tidak seperti itu. Namun bukan berarti kalau sudah zakat tidak boleh, tidak harus keluar. Hakul mal siwa zakah. Hak harta selain zakat itu ada. Surat Al-Ma'arij. Waladina bi ambalihim haqqum malum lisaili wal mahrum. Jadi di dalam harta kita itu ada hak milik orang lain juga. An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ora iman sapa kadukum salah suci sira kabeh hatta yuhibba sehingga seneng sapa akad li akhihi maring dulure akad ma yuhibbu kaya oleh seneng sapa akad li nafsihi maring awak dhewe akad. Niki pun diterima napa entene lho ya. Kalau kita manani napa entene kita tidak mungkin bisa.
Wong iku durung sempurna imane, selagine senenge nang gone kancane durung iso kaya senenge nang awake dhewe. Sapa sing iso? Ayo coba. Nanti Pak Khalid jadi tenggene toko walu apa? Boleh jaket. Capek ya tukokno. Apa main tukokno? Berarti seneng mbek kancane. Nggak ada seperti itu. Artinya bagaimana? Nah, kalau kita nggak suka dimaki, nggak suka dirasani, ojo seneng ngrasani. Awake dhewe dirasani wong lara ati ngrasani wong. Awake dhewe lara ati dilokne wong ngelokne wong. Nah, itu jenenge gak sadar. Ngelokne wong sak enake dele. Angger wong dicuwacat. Misale awakmu sing dingonane ya apa? Nah, inilah. Itu yang dimaksud mayuki bulli apa? La yumina itu kata yuki bali akhi mayuki bulli nafsi. Jadi paling tidak kita tuh ada ikatan al mu'min akul mu'min kal jasadil wahid. Orang iman itu saudara orang iman seperti satu badan. Aba Maim rambutku, Aba Khalid badukku, Derek Mahmud irungku. Kalau salah satu anggota terasa sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Makanya Rasulullah dalam menggambarkan kasih sayang sesama orang mukmin seperti seseorang yang terkena demam. Paham Bajan? Kasih sayang di antara kita seperti seseorang yang terkena demam. Artinya apa? Demam itu di mana penyakitnya? Contoh apa? Sahabat demam itu. Demam gone ngendi? Ya, sing lara sing di demam itu. Saawak rasane kabeh lara. Itulah kata Rasulullah. Kasih sayang sesama mukmin seperti seseorang yang terkena demam. Menarik anggota yang lain, anggota yang kalau lara kabeh. Aduh, ngrewekes kabeh awakku. Ngendi larane mbuh? Ya, itulah Rasulullah di dalam menggambarkan hubungan sesama mukmin. Bahkan nuwun sewu, saudara kandung lain akidah. Si luweh dekat saudara seiman seagama. Kalau saudara kandung lain akidah, itu ibarat musuh dalam sarung. Musuh dalam sarung. Ya, coba yang jelas ya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi fala tuti'huma. Satu sisi Allah memerintahkan sebagai seorang anak bakti pada orang tua. Durhaka kepada orang tua tidak bisa masuk surga. Namun jika orang tua kamu memerintahkan kamu untuk syirik, jangan kamu patuhi. Orang tua sendiri medeni sana mawon mboten iso mlebu swarga ya. Tetap ada hubungan tapi ada batas. Kalau saudara kandung tapi lain akidah, tidak seagama, seakidah. Bahkan warisan mawon mboten oleh. Sinten ya, sahabat Jabir kalau tidak salah berangkat ke Mekah. Oh, Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar ikut rombongan Kanjeng Nabi pergi ke Mekah mau haji. Ya Rasul, apakah Rasulullah besok bertempat di rumah Rasulullah dulu? Apakah Akil meninggalkan sesuatu buat kita? Kamu tahu, anaknya Paman Thalib itu 4. Akil, Thalib, Akil, Ja'far, Ali. Yang dapat warisan hanya Thalib dan Akil. Ja'far sama Ali tidak mendapatkan warisan. Saya mau menempati yang mana? Warisan bener. Misalnya wong tuane iman, anake papat, sing loro iman, sing loro kafir. Sing iman sing oleh, sing kafir gak oleh. Hukum Islam. Bukan hukum sekarang ya, hukum Islam. Bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Qala Allah Ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa takun lan ana hendaknya ada minkum saking sira kabeh sapa umatun golongan ya dauna kang nyeru sapa golongan ilal khairi maring kebagusan sekaligus waya muruna lan merintahna sapa golongan bil ma'rufi kelawan perkara bagus waya dauna lan larang sapa wae anil mungkar. Nuwun sewu nggih. Dadi pun langsung nak enten tiyang nyeru dilone. Saya pernah baca bukunya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Tuyanta Panji Mas. Kita orang yang ngerti agama, keberadaan kita tidak mampu. Kita menyerukan orang lain untuk zakat, sementara kita tidak bisa zakat. Apa kita nggak dosa? Tidak. Kemampuan atau tugasnya memang dia mengingatkan. Kalau dia sudah mampu ya memang harus mengeluarkan zakat. Nah, mengajak menyantuni fakir miskin, sementara dia nggak bisa karena memang nggak punya. Apakah dosa? Tidak. Agar orang yang kaya ngerti mau nyantuni fakir miskin. Agar orang kaya ngerti dia harus mengeluarkan zakat. Maaf, ini kejadian zaman Rasulullah. Dulu di dalam masjid itu ada tempat untuk sedekah. Apapun yang sudah ditaruh di situ, siapapun boleh mengambil. Ada orang kaya menaruh harta di masjid, diambil oleh seorang pencuri. Dengar-dengar pagi hari, waduh sedekahku kok wong maling jenjiko. Ya Rasulullah, bagaimana saya sedekah ternyata yang mengambil pencuri. Terus lakukan kamu sedekah. Niat kamu sedekah sudah bagus. Bagi dia seorang pencuri, semoga dia berhenti dari mencuri. Kalau di sini ada orang yang peduli, ngapain saya harus mencuri? Satu. Yang kedua,
Dua kalinya menaruh lagi harta di situ. Diambil oleh seorang pelacur. Pagi hari terdengar bahwa sedekahnya diambil oleh pelacur. Orang ini mengadu Nabi, ya Rasul, bagaimana sedekah kami? Kenapa? Ternyata yang mengambil sedekah itu pelacur. Kamu terus sedekah. Niat kamu sudah benar dan kamu dapat pahala. Adapun bagi seorang pelacur yang mengambil sedekah, agar dia sadar kalau di sini masih ada orang yang perhatian, ngapain saya harus melacur cari uang. Yang terakhir diambil oleh orang kaya. Bapak luwe, bapak apa? Pagi-pagi terdengar, ya Rasul, ternyata sedekah kami diambil oleh orang kaya. Ya Allah, semoga sedekah orang ini Engkau terima. Ya Allah, sadarkanlah orang kaya itu sehingga dia mau sedekah. Akhirnya benar. Di sini orang yang paling kaya itu saya. Kok ini ada orang sedekah? Siapa yang sedekah? Kalau begitu saya harus mengeluarkan sedekah. Jadi tetap bermanfaat. Wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair. Kalau kalian guyung itu cewek, kerungu bengok-bengok. Amale. Aku lagi tu, kau melak amal mau tak kali. Kau nyeru ngajak orang amal, jaluk dah, tak melak amal. Kalau ni berenang deh, ini kalau tu, anda pas lewat. Amale nak di Mekah nak. Sabilillah. Amale. Tak belang amal. Nah, kalau memang dia tidak bisa, gimana kenapa? Tapi kalau punya dia menjaluk dah nyerone uang, ya kesalahan kedosan. Wa yanhauna 'anil munkar, ini yang agak berat. Melarang dari perbuatan yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kalau mau seperti itu, kalau ada orang seperti itu, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Enten mboten niku? Mboten enten ya? Padha. Iki mboten enten ya. Kuntum anak sira kabeh iku khairu umatin, bagus-bagus umat. Ukhrijat kang ditana sapa umat linasi kanggo menungso. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sekarang benarkah kita ini khairul ummah? Untuk bisa menjadi khairul ummah, satu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman kepada Allah
amar ma'ruf nahi mungkar, itu baru dikatakan khairu ummatin. Nyatanya walau amana al-kitab lakana khairul lahum, sekiranya ahli kitab mau beriman bagus bagi mereka. Bayangkan kalau sekilas mendengar ahli kitab, seakan-akan kan orang yang menekuni mempelajari kitab. Ternyata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada orang kafir dari kalangan ahli kitab, dan ada pula orang kafir dari golongan orang musyrik. Dan ada kafir dimi, kafir harbi, kafir mudor. Minhumul mu'minuna wa aksarumul fasikun. Sebagian ahli kitab ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Saya contohkan, ketika Rasulullah datang ke Madinah, terdengar oleh ahli kitab yang bernama Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam sengaja menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kenalkan saya Abdullah bin Salam. Saya datang kemari akan menanyakan 3 hal. Kalau Anda bisa menjawab 3 hal, saya nyatakan masuk Islam. Karena 3 pertanyaan saya ini hanya Rasul yang bisa menjawab. Silakan, sal amma badalaka. Tanyakan apa yang terlintas di dalam hatimu. 1, apa tanda kiamat yang pertama? 2, makanan apa yang pertama masuk ke perut orang ahli surga? Yang terakhir, bagaimana anak bisa menyerupai wajahnya ayah atau ibu? Terima kasih. Terima kasih kembali. Apa tanda kiamat yang pertama? Tanda kiamat yang pertama adalah api. Katakanlah misalnya ya, dunia itu pondok ya, mulai sudut utara selatan, utara timur sampai sudut timur selatan tertutup api, Pak. Menungso tengkulone. Api itu ibarat bahasa tambah merik. Merik menungso diperik mulon. Malam hari mereka letih, istirahat tidur, apinya berhenti. Bangun tidur, digiring lagi sampai teko padang mahsyar. Itu tanda kiamat pertama. Yang kedua, makanan apa yang pertama masuk ke perut ahli surga? Makanan yang pertama masuk ke perut ahli surga adalah gajiye atine iwak laut. Gajiye atine iwak laut. Zaman pentakon sambil gedine iwake. Allah sengaja memang membuat gaji dari ikan. Itu pertama masuk ke perut ahli surga. Yang terakhir, bagaimana anak bisa menyerupai wajahnya ayah atau ibu? Ketika suami istri bersanggama, mana air yang keluar lebih dulu? Kalau yang keluar lebih dulu adalah sperma, maka anak itu pasti mirip wajahnya ayah. Tapi kalau yang keluar lebih dulu adalah sel telur,
maka anak itu akan mirip itu. Langsung jabat tangan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mau cerita. Apa yang akan kamu ceritakan? Yahudi itu pembohong. Ini perlu sampai ketahui. Kalau mereka tahu saya masuk Islam sebelum saya beritahu sampean, mereka pasti akan mendustakan saya. Sekarang belum ada orang yang tahu kalau saya masuk Islam. Kalau zaman nggak percaya, izinkan kami sembunyi di bilik Tuhan. Sembunyilah. Abdullah bin Salam balik ke kamar kanjeng Nabi. Tidak lama kemudian ada seorang Yahudi lewat. Saya coba tolong berhentilah. Ada apa Sin? Nyalakannya nanti apa Qasim? Saya kok dengar di kalangan kamu itu ada orang namanya Abdullah bin Salam. Siapa itu? Khairuna. Oh, itu tokoh kami. Benarkah dia tokoh kamu? Ya. Wa benu khairina, putra dari tokoh kami. Hebat betul. Ya, dia memang hebat. Dipancing kali kanjeng Nabi bilang cacing. Bagaimana kalau orang seperti Abdullah bin Salam masuk Islam? Naudzubillah. Enggak, saya hanya tanya seandainya. Naudzubillah. Sampai 3 kali. Seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam, naudzubillah min dzalik. Abdullah metu duki kamar kanjeng Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saruna. Wah, itu wong wablek ke wong nggonku. Wah, penuh sarina. Bapak dia ngono. Bayangkan. Rasulullah sekarang sudah dengar sendiri kan? Itulah sifat Yahudi. Si ono kanjeng Nabi wendane asan iki. Tambah 6. Itu Allah menurunkan berbagai macam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ba'dhum aula bitabdin. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai di sini dulu kajian kita, dan bisa kita pahami. Barang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.